laporan seperti ada bangkai. Halo Sobat Damkar, kembali lagi ke podcast Sirine, siaran inspiratif di balik seragam Damkar. Nah, kalau kalian dengar mobil pemadam di jalan, apa yang kalian lakuin? Panik, macet, atau gimana? Nah, kali ini saya sudah bersama sesosok yang jika ada bahaya justru beliau mendekat nih. Sudah bersama saya Bapak Koordinator Lapangan, Bapak Nasir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, Pak, Bapak kan sudah lumayan lama ya di Damkar ini. Boleh ceritain Pak, sejak tahun berapa dan udah berapa lama? Itu bekerja bergabung di Posko Damkar Penajam semenjak tahun 2002, 2003. Itu sampai 2005 sudah jadi CPNS kemarin. Pengangkatan karena berapa tahun jadi Honda. Honor daerah. Honor gitu. daerah Ya. juga dulu Pak. Berapa tahun Pak dulu jadi honor daerah? Semenjak tahun 2003 sampai 2005 kemarin. Baru pengangkatan. Ada pengangkatan. Wah, jadi sudah lebih 20 tahun ya Pak? Ya. Wah, hebat banget. Dan Bapak jadi korlap itu berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun jadi koordinator lapangan? Kalau koordinator lapangan ini saya kemarin kan bergabungnya kita ke pemerintahan sudah berapa kali. Ada yang dari PU, dari Kesbangpol, kita sudah berpindah-pindah berapa kali ke pemerintahan. Jadi kadang-kadang kemarin sempat jadi koordinator waktu di Kesbangpol. Udah sempat sebelumnya. Digantikan lagi karena ada sesuatu. Jadi saya mengundurkan diri jadi koordinator. Jadi 2 tahun ini saya jadi koordinator kembali semenjak dinas pemadam berdiri sendiri. Oh iya. Jadi sebenarnya apa sih Pak tugas seorang koordinator lapangan itu di posko? Tugasnya banyak sebenarnya. Antara lain itu mengatur pekerjaan kita sehari-hari, yang di posko mengatur sumber daya manusianya, dari mengatur semua peralatan-peralatan yang diperlukan, dan bila terjadi kerusakan kita harus cepat membackup supaya bila terjadi insiden tetap bisa berfungsi dengan baik. Pak, biasanya kan banyak nih sobat damkar yang berpikiran, ih damkar tuh kerjanya kalau ada kebakaran aja, damkar ngapain aja sih kalau di posko gitu Pak? Kan jarang nih terjadi kebakaran, ngapain aja sih Pak di posko kalau nggak ada kejadian? Di posko itu kebanyakan kita kalau pagi-pagi itu sudah ada sendirian pekerjaannya. Misalnya memanaskan mesin mobil, membawa jalan mobil kemana-mana supaya tidak kaku dia remannya, dan terus pengecekan mesin apa berfungsi dengan baik, terus pengecekan peralatan, dan memperbaiki alat-alat yang rusak, dan juga menjaga posko supaya tetap bersih. Gitu sobat damkar. Banyak lagi dan lain-lainnya. Ya, banyak ya Pak, nggak tidur ya Pak. Netizen banyak, ini damkar tidur aja kalau di posko. Tidak ya sobat damkar, kita itu tetap menjaga mobil, menjaga peralatan supaya siap sedia saat ada kejadian. Nah Pak, sebenarnya damkar ini untuk saat sekarang ini sudah bukan kebakaran lagi ya Pak, banyak penyelamatan-penyelamatan lainnya seperti ular, penyebatan hewan lainnya. Iya. Bapak gimana tuh menurut Bapak? Ya, semenjak 2 tahun terakhir ini memang pemadam itu banyak kerjaannya. Tidak hanya ular, animal rescue, tetapi juga terkadang kunci tertinggal di dalam, kunci mobil, kunci atau mobil. Rumah kadang-kadang itu juga. Ya, rumah terkunci dari dalam. Jadi kita bisa mengatasinya secara maksimal lah ibaratnya. Sampai rumah juga ya Pak? Iya. Apa sih Pak laporan yang
paling unik yang pernah diterima posko? Ya, kemarin itu ada beberapa waktu yang lalu itu ada laporan seperti ada bangkai tikus lah ibaratnya kan. Itu yang sebenarnya bisa dieksekusi oleh tuan rumah sendiri, tapi tetap memanggil damkar. Jadi bangkai tikusnya di mana, Pak? Di plafon gitu. Di plafon. Ya, di plafon. Jadi sebenarnya bisa dieksekusi dengan yang punya rumah, tapi tetap memanggil damkar. Gitu. Jadi sobat damkar, kemarin kata Pak Korlap ada bangkai tikus yang di plafon ya Pak. Ya. Jadi itu sudah lama ya Pak, sudah Ya, berulat. Sudah berulat. Jadi tetap manggil damkar, padahal sebenarnya bisa dieksekusi sendiri. Ya. Yang melapor itu cowok atau cewek Pak? Ya, yang tuan rumah lah cowoknya. Oh cowok. Ada cowoknya ternyata. Tapi mungkin khawatir Kak. Mungkin khawatir ya Pak, bukan bangkai tikus, mungkin mereka khawatir bangkai ular atau bangkai apa mungkin ya Pak? Ya mungkin seperti itu lah. Baik Pak, kita tahu kan pekerjaan Bapak ini harus siap sedia 24 jam. Ya. Pernah nggak Pak, Bapak lagi mandi terus ada laporan atau lagi melakukan aktivitas di rumah pada saat off, bahkan ikut juga pemadaman? Namanya korlap ya begitu. Bila ada menerima laporan ya segera, meskipun dia korlap kan tidak ibaratnya itu juga mengambil shift, jadi bekerja juga dalam 12 jam gitu. Jadi bila ada laporan ya tetap harus turun jika dia mengetahui. Terkadang kan kita ini tidak mengetahui, tidak ada telepon gitu dari teman. Seandainya ada atau kita ada mengetahui secara langsung, kita pasti turun untuk mengatur semua itu. Ya, kalau off, selama tahu ada kejadian pasti turun ya Pak. Iya, harus turun, harus turun. Ya. Hebat banget nih Pak Korlap. Oke, Pak, kalau saat kebakaran itu petugas datang apa Pak? Seharusnya apa yang dilakuin pertama kali Pak? Kebanyakan kita membaca situasi dulu. Apa yang harus kita lakukan? Kita kebakaran rumah, ya kita harus mengetahui dulu apa yang terbakar di dalam. Ibaratnya seperti kalau rumah itu kan ada listriknya tuh. Nah, jadi dia listrik harus padam dulu, baru kita bisa eksekusi. Oh, berarti koordinator ke PLN Ya, dulu. PLN. Terus dalam eksekusi itu kita harus bukan yang terbakar kita siram, tapi memblokir. Jadi untuk mengurangi kerugian masyarakat gitu. Oh, berarti tidak menjalar gitu. Memblokir area kanan kiri rumah dulu. Ya, itu yang perlu. Pernah nggak Bapak menemui pada saat lagi nyiram nih ada warga nih mau bantu atau apa Pak? Itu sering ya. Sering Harusnya terjadi. gimana warga Pak? Seharusnya warga itu membantu kita untuk supaya alat-alat kita itu berfungsi dengan baik. Jadi serahkanlah ke damkar, karena damkar itu sudah terlatih dalam masalah pemadaman seperti itu. Baik Pak, selama ini sebelum berangkat kerja, berangkat ke posko, ada nggak Pak kekhawatiran keluarga atau diri sendiri atas keselamatan kita sendiri pada saat bertugas? Ya, namanya manusia itu pasti ada. Ya. Tapi kita itu panggilan jiwa, panggilan tugas kita sebagai pemadam kebakaran. Apalagi kita sebagai petugas di lapangan. Nah, kita harus konsekuensi itu kita harus terima semua. Jadi kita lupakan semua seperti ketakutan itu demi masyarakat agar tetap tentram gitu nah. Ya. Gimana Pak caranya meredamkan ketakutan itu? Apakah ada hal-hal yang dilakuin khusus kah atau gimana? Ya pertama-tama kita berdoa, terus mengikhlaskan segala sesuatu. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya itu. Betul, Masya Allah sekali. Oke, Pak, apa suka duka selama menjadi korlap di posko Penajam? Sebelumnya Bapak memang di Penajam ya, nggak pernah ke posko lain. Oh, jadi langsung di posko Penajam. Penajamnya. Apa Pak suka dukanya
menjadi korlap di Posko Penajam? Apakah anggotanya yang gimana? Apanya Pak? Ya, Sukanya dulu Pak deh Pak, sukanya dulu. sukanya sih karena teman-teman kan banyak yang ibaratnya mensupport kita. Jadi setiap hari itu berdiskusi secara baik. Dan setiap pekerjaan itu kita lakukan secara bersama-sama gitu. Kompak ya. Kompak gitu ya. Ya duka-dukanya itu paling kalau ada teman yang juga kadang-kadang tidak disiplin, kita memberitahu tidak mendengar juga kadang-kadang gitu. Jadi ya kita pasrah aja gitu. Oh iya betul. Kalau itu tergantung jiwa masing-masing. Sebagai pemimpin yang penting sudah kasih tahu, sudah diarahkan. Ya. Ya itu cukup tugas sebagai korlap ya Pak. Oke. Pak, selama bertugas pernah nggak ada rasa takut atau trauma setelah melakukan eksekusi entah hewan atau kebakaran? Selama ini saya bekerja secara ikhlas, jadi semuanya itu saya lakukan dengan cermat, dengan baik. Jadi tidak ada resiko-resiko yang lain gitu. Jadi kalau kita bekerja baik, mungkin semua itu kita dapat melakukan dengan baik. Gitu. Pernah ada kejadian kebakaran yang sulit nggak Pak di Padamin? Yang butuh berapa mobil atau pernah? Apinya gede? Pernah, itu terjadi di Penajam. Sudah kalau di Penajam itu ada 3 kali. Di Penajam terjadi kebakaran yang mana kita punya bahan baku air itu kan agak sulit kalau di Penajam itu. Tidak ada ibaratnya yang mensuplai air. Apa ya Pak kebakar? Rumah. Oh rumah. Kan banyak Pak. Banyak. Waktu di Komar kan sudah berapa kali itu 2 kali di Komar. Kalau di Gang Buaya kan sudah sekali itu. Di Pasar Lama kemarin pasar juga. Itu terkenal kebanyakan air sebenarnya di pemadam itu terkenal dengan air. Terus kita terkenal dengan masyarakat yang suka ada juga jadi provokator gitu. Jadi kita antisipasi secara baik lah. Iya. Jadi misal nih Pak, air habis dan masih ada yang terbakar, apa solusinya Pak di lapangan? Solusi di lapangan kita itu kadang-kadang mau memanggil teman, posko lain ya. Posko lain. Terus kalau yang kita ini kan ada berapa mobil. Jadi setiap shift itu waktu terjadi sini kan turun. Jadi ada berapa mobil gitu. Jadi masih bisa masuk backup yang pertama habis lari, yang kedua lari masuk gitu. Oke, terakhir nih Pak, apa kesan dan pesan untuk masyarakat? Ya, pesan untuk masyarakat sih sebenarnya bila terjadi kebakaran cepat melapor. Kalau terjadi kebakaran rumah, mari kita saling bahu membahu dan bergotong royong dengan pemadam supaya api cepat dijinakkan. Gitu. Dengan tidak berkerumun ya Pak. Tidak berkerumun, tidak memperlancar lah mobilisasi mobil damkar gitu. Betul. Oke, sahabat damkar, luar biasa hari ini di balik seragam damkar ternyata ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita dengarkan dari Pak Koordinator Lapangan kita yang sudah lumayan lama ya di damkar ini. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih sahabat damkar waktunya. Selamat bertemu kembali ke podcast Sirine selanjutnya. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Pantang pulang sebelum padam.